Halo Jackmania, saya Witan Sulaiman, pemain baru Persija Jakarta. Tunggu saya di Jakarta, gue Persija, gue champion. Pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa mulai balik kanan dan memutuskan untuk pulang kandang. Setelah kemarin Egy Maulana Fikri, kini giliran Witan Sulaiman yang menyusul. Egy dan Witan menjadi dua pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Egy sempat bermain untuk Lesia Gdańsk di Polandia, lalu membela dua klub Slovakia yakni FC Senica dan Vionsled Moravik. Di Eropa, tidak banyak menit bermain yang didapatkan oleh Egy Maulana Fikri. Total, pemain jebolan SKO Ragunan ini hanya bermain sebanyak 59 kali sejak 2018 hingga 2022. Pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023, Egy pulang ke Indonesia. Ia bergabung dengan klub Liga 1, Dewa United, di putaran kedua kompetisi Liga 1. Sehari setelahnya, Witan resmi diumumkan bergabung bersama Persija Jakarta. Witan meninggalkan AS Trencin, klub Eropa terakhir yang dibelanya. Sama seperti Egy, Witan juga banyak berkarir di benua Eropa. Setelah meninggalkan PSIM Yogyakarta, pada 2019 lalu, pemain kelahiran tanggal 8 Oktober tahun 2001 itu, terbang ke Serbia untuk berseragam Ratnik Surdulica. Witan hanya bermain 5 kali di Liga Serbia, sebelum akhirnya dilepas ke Lesia Gdańsk. Di klub Polandia itu, Witan membela tim Belesia, dan hanya bermain 4 kali. Penampilan Witan kemudian menanjak, saat pindah ke Slovakia, usai direkrut Senica. Ia mulai mendapat banyak menit bermain, yakni bermain 12 kali, dan sempat bikin 4 gol. Cuma semusim di Senica, Witan kemudian pindah lagi ke AS Trencin, klub Slovakia lainnya. Di sana, penampilan Witan meningkat lagi, dengan bermain 17 kali dan membuat 5 gol. Sayangnya, kini Witan Sulaiman akan kembali ke Indonesia dan membela Persija Jakarta. Jika menarik sedikit ke belakang, ada banyak pemain muda Indonesia yang dianggap sebagai wonderkid, lalu mencoba peruntungannya guna bermain di luar negeri. Namun demikian, tak sedikit dari mereka yang menemui jalan buntu, lalu kemudian memilih kembali pulang ke tanah air. Alasan persaingan ketat, sampai serangan homesick pun, selalu membayangi karir pemain Indonesia di luar negeri. Sayangnya, setelah kembali ke Indonesia, para pemain itu pun tak kunjung menemukan performa terbaiknya, bahkan cenderung meredup. Berikut ini, telah kami rangkumkan, 3 wonderkid yang gagal taklukkan Eropa, dan meredup di Liga Indonesia. Syamsir Alam. Digadang-gadang jadi penyerang top timnas Indonesia, Syamsir Alam yang mendapatkan beasiswa generasi pertama program pelatnas jangka panjang SAD Uruguay, pada 2008 lalu, gagal bersinar saat berkarir di level senior. Ia sempat menjadi top skorer dari tim SAD Indonesia, dengan mengemas 15 gol, dari 29 laga. Lantaran dianggap berbakat, ia sempat dipinjam oleh klub Penarol, tim yang juga berkompetisi di Uruguay, pada musim selanjutnya. Pada musim 2011, Syamsir meninggalkan Uruguay, dan melanjutkan karir di Eropa saat bergabung dengan tim kasta kedua Liga Belgia, CS Vitesse. Namun, Syamsir lebih banyak jadi cadangan selama 2 musim berkiprah di klub tersebut. Cedera punggung membuat pemain kelahiran Kabupaten Agam, tanggal 6 Juli tahun 1992 itu, kesulitan menemukan level permainan terbaik. Pada 2013,
Syamsir membuat sensasi saat digaet klub asal Amerika, DC United. Tetapi, kesempatan emas berkarir di kompetisi MLS, tak dimanfaatkan secara baik oleh sang pemain. Selama semusim di Washington DC, Syamsir lebih sering hanya ikut latihan saja di DC United, karena namanya tidak pernah masuk line up. Pulang ke tanah air, Syamsir sempat bergabung dengan Sriwijaya FC, Pelita Bandung Raya, hingga Persiba Balikpapan. Namun, dia tak kunjung mendapatkan kembali performa terbaiknya, hingga memilih untuk vakum dari dunia sepak bola. Hingga pada 2021, dia kembali bergabung dengan tim Cilegon United, yang kini berganti nama menjadi Rans Nusantara. Arthur Irawan. Arthur Irawan sempat membuat publik sepak bola tanah air heboh pada medio tahun 2013. Saat itu, Arthur disebut memperkuat klub Espanyol B, tim yang berkompetisi di Liga Suganda Spanyol. Tak lama di Espanyol B, petualangan Arthur Irawan di negara Spanyol berlanjut, yakni dengan pindah ke tim Malaga B, yang juga berkompetisi di Liga Suganda Spanyol. Pada tahun 2014, pemain yang sekarang berusia 29 tahun ini, memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga Belgia. Ia memilih Westland Beveren sebagai pelabuhan barunya. Namun, Arthur harus mengakhiri musim lebih cepat, usai mendapatkan cedera pinggul, pada 2016. Ia harus menjalani operasi pinggul, yang membuatnya tak bisa melanjutkan sisa kompetisi Liga Belgia musim 2016. Pada tahun 2017, Arthur memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dan bergabung dengan tim Persija Jakarta. Reputasi sebagai pemain produk Eropa itu, membuat publik penasaran dengan kualitas Arthur Irawan. Sayangnya, Arthur Irawan tak banyak dimainkan di Persija Jakarta. Ia hanya sempat tampil sekali untuk Persija, pada tahun 2017. Selepas dari Persija, Arthur mulai pindah berkala dari tim ke tim, di Liga Indonesia. Sebut saja Persebaya Surabaya, pada musim 2018, Badak Lampung, pada musim 2019, dan PSS Sleman, di 2020 hingga 2022. Dan hingga kini, Arthur Irawan berjuang dengan tim Persik Kediri. Tim yang mayoritas saham kepemilikannya, ia pegang sendiri. Yandi Sofyan. Yandi Sofyan gagal memikul ekspektasi besar terhadapnya. Karirnya selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Zainal Arif. Sama seperti Syamsir Alam, Yandi Sofyan adalah bagian dari tim SAD Uruguay, generasi pertama. Yandi juga berkesempatan untuk berkarir di Eropa, kala membela tim kasta kedua di Belgia, CC Visser. Satu musim berkarir di Belgia, Yandi memilih untuk balik ke Indonesia dan bergabung dengan Arema Kronus, pada musim 2012 hingga 2014. Setelah itu, dia mendapatkan kesempatan untuk kembali bermain di luar negeri, saat bergabung dengan klub asal Australia, Brisbane Roar. Hanya semusim merasakan atmosfer Liga Australia, dia kembali pulang ke Indonesia, dengan bergabung bersama Persib Bandung, di tahun 2015. Tak banyak mendapatkan kesempatan di Persib, Yandi pun mulai melanglang buana di Liga Indonesia. Bermain bersama Bali United, hingga ditolak seleksi di Barito Putra, sempat ia rasakan. Kini, Yandi bergabung bersama tim Persikabo 1973, dan masih berjuang untuk mendapatkan posisi utama. Itulah tadi, 3 wonderkid yang gagal taklukkan Eropa, dan meredup di Liga Indonesia. Sebenarnya, masih banyak lagi nama yang belum disebutkan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan sebagainya. Kritik dan saran silahkan curahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Girl about a
fuck her in a Benz.